saya Hidayah Fitasari dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 014. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu untuk tugas kelima dari mata kuliah praktikum mesin listrik. Nah, di sini ada konsep VFD dan motor AC induksi. Nah, saya dari kelas praktikum A dan dari kelompok 2. Presentasi ini akan menjelaskan konsep VFD atau Variable Frequency Drive dan motor AC induksi serta bagaimana keduanya bekerja bersama dalam sistem kontrol motor modern. Nah, untuk datasheet VFD merupakan dokumen teknis yang berisi spesifikasi lengkap dan karakteristik operasional dari variable frequency drive. Dokumen ini menampilkan informasi penting yang diperlukan untuk memahami, menginstal, dan mengoperasikan VFD dengan benar. Komponen utama dalam datasheet VFD: spesifikasi teknis, tegangan input dan output, kapasitas daya, kW atau HP, frekuensi operasi, dan arus nominal. Untuk fitur dan fungsi, ada mode kontrol V atau F, vektor, sensorless, proteksi thermal, komunikasi, modbus dan profibus, lalu ada input atau output digital dan analog. Untuk kondisi operasi, rentang suhu kerja, kelembapan relatif, ketinggian instalasi, standar keamanan internasional. Untuk penjelasan parameter penting, datasheet VFD menunjukkan parameter-parameter kritis seperti tegangan nominal input yang biasanya 3 fase 380 volt hingga 480 volt dan kapasitas daya output yang menentukan ukuran motor yang dapat dikontrol. Frekuensi output yang dapat diatur dari 0 hingga 120 Hz memungkinkan kontrol kecepatan motor yang presisi. Fitur proteksi yang tercantum dalam datasheet mencakup overload protection, short circuit protection, dan thermal protection yang menjaga VFD dan motor dari kerusakan. Mode komunikasi yang tersedia memungkinkan integrasi dengan sistem kontrol industri yang lebih besar. Nah, untuk kesimpulannya, VFD atau Variable Frequency Drive dan motor AC induksi merupakan kombinasi teknologi yang sangat penting dalam induksi modern. VFD berfungsi sebagai pengontrol yang mengatur frekuensi dan tegangan yang diberikan ke motor AC induksi, sehingga memungkinkan kontrol kecepatan yang halus dan efisien. Yang pertama, efisiensi energi. VFD mengurangi konsumsi energi dengan menyesuaikan kecepatan motor sesuai kebutuhan beban aktual, bukan beroperasi pada kecepatan penuh sepanjang waktu. Untuk yang kedua ada kontrol presisi. Kemampuan untuk mengatur frekuensi output memberikan kontrol kecepatan yang sangat presisi, meningkatkan kualitas proses produksi dan mengurangi pemborosan. Yang ketiga ada umur panjang peralatan. Nah, dengan mengurangi beban mekanis dan thermal pada motor, VFD membantu memperpanjang umur peralatan dan mengurangi biaya pemeliharaan. Untuk keempat, integrasi sistem. Datasheet VFD menunjukkan kemampuan komunikasi yang memungkinkan integrasi mudah dengan sistem kontrol otomasi industri yang kompleks. Pemahaman mendalam tentang konsep VFD, spesifikasi datasheet, dan karakteristik motor AC induksi adalah kunci untuk mengoptimalkan sistem kontrol motor dalam aplikasi industri modern. Berikut ada datasheet dari VFD. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian keselamatan atau safety precautions ini yaitu hanya teknisi listrik yang kompeten boleh memasang atau memelihara VFD. Pastikan daya dimatikan minimal 5 menit sebelum membuka atau menyambungkan kabel. Hindari menyentuh bagian panas atau papan sirkuit tanpa perlindungan anti-statik. Harus di grounding dengan baik atau resistansi ke tanah kurang dari 10 ohm. Untuk gambaran produk atau produk overview, yaitu jenis tegangan masuk, satu fase yaitu 200 sampai 240 volt AC, 3 fase 200 sampai 240 volt AC, 3 fase 380 sampai 408 volt AC. Frekuensi output dari 0 sampai 400 Hz, kontrol motor SVPMW dan sensorless vector control atau SVC. Torsi startnya 150% pada 0,5 Hz. Akurasi kecepatan kurang lebih 0,2% SVC.
perlindungan overcurrent, overvoltage, undervoltage, overheating, overload, dan phase loss. Pendinginan, kipas atau air cooling, suhu kerja minus 10 sampai 50 derajat Celcius, derating 1% per derajat Celcius di atas 40 derajat Celcius. Ketinggian maksimum 1000 meter, derating 1% per 100 meter tambahan. Proteksi casing IP20. Untuk instalasinya harus dipasang tegak vertikal di dalam ruang berventilasi baik, hindari panas berlebih, debu, minyak, dan getaran. Koneksi utama, input RST atau L atau N-nya untuk satu fase. Outputnya U, V, W-nya ke motor, ground-nya ke PE. Terminal kontrol mendukung sinyal analog digital RS485 Modbus relay dan input STO save turn off. Gunakan kabel kontrol dan kabel daya terpisah untuk mencegah interferensi. Untuk fitur STO atau save turn off-nya, fungsi keamanan untuk mencegah motor menyala tidak sengaja saat dilakukan servis, menggunakan dua input redundan H1, H2 yang memutus sinyal drive. Sesuai standar keselamatan IEC 61508 dan ISO 13849, SIL2 sampai SIL3 PL, D atau E. Untuk pengoperasian via keypad-nya, dilengkapi keypad dengan tampilan LED dan tombol run, stop atau reset, jog, PRG, dan data. Bisa diatur mode lokal, keypad atau remote atau terminal atau komunikasi. Parameter diatur melalui kode fungsi P00, P01, dan seterusnya. Contohnya, P00.00 mode kontrol kecepatan SVC atau V per F, dan selanjutnya. Untuk komunikasi, mendukung Modbus RS485 dengan mode RTU dan ASCII, bisa digunakan untuk kontrol kecepatan, arah, dan pemantauan parameter dari PLC atau sistem SCADA. Nah, untuk perawatan dan proteksi, bersihkan pendingin dan kipas secara berkala. Jangan lakukan pengujian isolasi major pada terminal kontrol. Tersedia label fault code untuk mendiagnosis kesalahan seperti OC atau overcurrent, OV atau overvoltage, OL atau overload, dan OH atau overheat. Untuk aplikasi umum, penggerak motor induksi 3 fase untuk pompa dan kipas mode V per F, conveyor, mixer mesin industri, mode SVC atau vector control bisa dioperasikan dari tombol panel terminal eksternal atau PLC komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayah Fitasari dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 014 dari kelas praktikum A dan dari kelompok 2. Nah, pada praktikum mesin-mesin listrik kali ini saya akan menyampaikan tentang praktikum VFD input 1 fase untuk motor 3 fase. Praktikum penggunaan VFD seri AT4 untuk menggerakkan motor induksi 3 fasa dengan sumber tegangan 1 fasa bertujuan untuk memahami cara kerja inverter dalam mengonversi daya 1 fasa menjadi 3 fasa serta mempelajari bagaimana pengaturan kecepatan, arah putaran, dan mode gerak motor dapat dilakukan melalui fitur-fitur yang terdapat pada VFD. Selain itu, praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai fungsi dari pengaturan frekuensi, mode jog, serta pengaturan arah putaran forward dan reverse dalam mengendalikan motor induksi secara efisien dan aman. Untuk prinsip kerja umum VFD atau Variable Frequency Drive, VFD atau Variable Frequency Drive merupakan perangkat elektronika daya yang berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran motor induksi dengan cara mengubah frekuensi serta tegangan sumber yang diberikan ke motor. Prinsip kerja didasarkan pada hubungan antara kecepatan sinkron motor dengan frekuensi, di mana semakin tinggi frekuensi yang diberikan, maka semakin cepat pula putaran motor. Dengan VFD, pengguna dapat mengontrol kecepatan motor secara halus tanpa perlu mengubah konstruksi mekanis motor. Selain itu, penggunaan VFD juga dapat meningkatkan efisiensi energi karena motor hanya bekerja sesuai kebutuhan beban yang diatur melalui perubahan frekuensi.
Nah, untuk cara kerja VFD seri AT4 dalam mengubah daya satu fasa menjadi 3 fasa yaitu VFD seri AT4 bekerja dengan mengubah sumber tegangan AC satu fasa menjadi tegangan AC 3 fasa melalui 3 tahap utama, yaitu penyearah rectifier, yang kedua penyaringan filter DC, dan pembentukan ulang inverter. Pada tahap pertama, bagian rectifier menyearahkan tegangan AC satu fasa menjadi tegangan DC menggunakan rangkaian dioda jembatan. Selanjutnya, tegangan DC yang dihasilkan akan disaring oleh kapasitor pada bagian DC bus agar menjadi tegangan DC yang stabil. Tahap terakhir adalah bagian inverter yang menggunakan komponen semikonduktor seperti IGBT atau Insulated Gate Bipolar Transistor untuk mengubah tegangan DC tersebut kembali menjadi tegangan AC 3 fasa menggunakan teknik modulasi PWM atau Pulse Width Modulation. Hasil akhirnya adalah gelombang AC 3 fasa dengan frekuensi dan tegangan yang dapat diatur sesuai kebutuhan motor. Dengan cara ini, VFD seri AT4 memungkinkan motor induksi 3 fasa tetap dapat dioperasikan menggunakan sumber daya satu fasa secara efektif. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba mensimulasikannya ke motor langsung. Ini kita perlu men-setting terlebih dahulu parameter dan lain sebagainya seperti frekuensi ataupun yang lainnya. Nah, ini kita mulai dari awal, yaitu kita tancapkan terlebih dahulu stop kontak, lalu kita setting ke 10 untuk parameternya, lalu ke tidak ada. Iya. ini kita men-setting sesuai apa yang diperintahkan pada modulnya. Ini nuklinya yaitu 20. Nah, lanjut ke frekuensi, itu kita atur ke 75, terus kita kurangin yaitu ke 50. Nah, kita coba jalankan, kita stop, situ akan kembali ke 50. Nah, kemudian kita atur lagi itu sesuai, ini untuk reverse forward. Atur ke ya sesuai dengan perintah yang di itu ada 50 tadinya, jalankan lalu di stop, itu masih itu. Nah, ini kan mencoba untuk cuk juga. Lalu di sini saya juga mencoba men-setting dan menjalankan contoh simulasinya, dan juga ada jok juga, reverse forward, dan juga ada jok. Nah, Berikut ada hasil datanya dari F Hertz-nya dari 10 sampai 100, RPM-nya untuk 10 296,3, untuk 20 596,4, dan seterusnya untuk 100-nya 3000. Untuk inputnya ampere, yaitu dari 0,3 hingga 0,4. Untuk V inputnya semuanya 220 volt. Untuk perbandingan grafiknya
pada inputnya itu stabil, untuk V inputnya juga, dan untuk RPM nya meningkat. Untuk I input sebenarnya tidak stabil, dari 0,3, 0,7, 0,9, 1, 1,1, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,4 lagi, dari kecil naik lalu turun lagi. Untuk data keduanya ada P34 Hz per S, P42 Hz per S, F Hz, T star S, T steady S, waktu akselerasi, T steady to T stop, waktu diakselerasi, dan I peak. I peak didapat 0,3 semua ampere. Seperti ini untuk grafiknya. Lalu untuk P34 Hz per S nya dimulai dari 5, 10, 15, 20, dan 25. Untuk F nya itu 75 Hz, T star nya dimulai dari 0 second semua. Untuk T steady nya bisa dilihat sendiri, dan waktu akselerasi maupun T steady to T stop, waktu diakselerasinya. Nah, untuk akselerasi P34 waktu yang dibutuhkan motor untuk mencapai kecepatan maksimum. Untuk diakselerasi P42 waktu yang dibutuhkan motor untuk berhenti dari kecepatan maksimum. Itu penjelasan dari akselerasi dan diakselerasi. Untuk akselerasi pada VFD AT4 adalah waktu yang dibutuhkan motor untuk naik dari kecepatan 0 hingga ke frekuensi kerja tertentu. Sedangkan deakselerasi adalah waktu yang dibutuhkan motor untuk berhenti dari frekuensi kerja ke 0. Kedua fungsi ini berperan penting untuk mengatur perubahan kecepatan motor agar lebih halus dan aman tanpa menimbulkan hentakan mekanik atau lonjakan arus. Pengaturannya dilakukan melalui parameter P00.10 untuk waktu akselerasi dan P00.11 untuk waktu diakselerasi, yang secara default bernilai 10 detik namun dapat diubah sesuai kebutuhan antara 0,1 hingga 3600 detik. Pengaturan dilakukan melalui keypad dengan masuk ke menu parameter P00, memilih kode yang diinginkan, lalu mengubah nilai sebelum disimpan. Semakin kecil nilai akselerasi dan deakselerasi, semakin cepat motor berputar atau berhenti. Namun harus disesuaikan dengan karakteristik beban agar tidak menimbulkan overcurrent atau overvoltage pada sistem. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk grafik pada data kedua, dan ada perbandingannya, bisa dilihat sendiri. Nah, ini ada penjelasan tambahan, yaitu untuk pengaturan kecepatan dan arah putaran motor. Pengaturan kecepatan pada VFD dilakukan dengan cara mengubah nilai frekuensi output yang diberikan kepada motor. Semakin tinggi nilai frekuensi yang diset, maka semakin cepat pula kecepatan putaran motor. Sebaliknya, penurunan frekuensi akan menurunkan kecepatan motor. Pada VFD seri AT4, pengaturan frekuensi ini dapat dilakukan melalui potensiometer yang tersedia di panel depan, tombol naik turun atau up down, atau melalui parameter digital pada menu pengaturan inverter. Sementara itu, arah putaran motor dapat diubah atau mode forward atau maju, dan reverse atau mundur. Mode forward membuat motor berputar searah jarum jam, sedangkan reverse berlawanan arah jarum jam. Perubahan arah ini bisa dilakukan melalui tombol di panel VFD atau melalui input digital eksternal. Namun, pergantian arah putaran sebaiknya dilakukan saat motor dalam kondisi berhenti untuk mencegah arus kejut dan kerusakan komponen inverter. Nah, untuk mode jok dan
Fitur pengaturan frekuensi, yaitu mode jog pada VFD berfungsi untuk menggerakkan motor dengan kecepatan rendah dalam waktu singkat. Mode ini umumnya digunakan untuk penyetelan posisi poros motor, pengujian arah putaran, atau proses penyelarasan mekanik sebelum motor dijalankan secara normal. Ketika mode jog diaktifkan, motor hanya berputar selama tombol jog ditekan dan akan berhenti ketika dilepas. Frekuensi pada mode ini dapat diatur di parameter khusus agar kecepatan putaran motor tetap rendah dan aman. Selain itu, fitur pengaturan frekuensi pada VFD AT4 memungkinkan pengguna untuk menentukan batas maksimum dan minimum frekuensi kerja motor. Frekuensi maksimum biasanya diatur pada 50 atau 60 Hz untuk kecepatan nominal, sementara frekuensi minimum bisa diset pada nilai tertentu agar motor tidak berhenti sepenuhnya saat bekerja pada beban ringan. Melalui pengaturan ini, VFD mampu memberikan kontrol yang fleksibel terhadap performa motor, baik dari segi kecepatan, arah, maupun stabilitas gerakan. Untuk kesimpulannya, dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa VFD seri AT4 memiliki kemampuan untuk mengubah sumber tegangan satu fasa menjadi 3 fasa dengan proses elektronik melalui tahapan penyearahan, penyaringan, dan pembentukan ulang sinyal AC 3 fasa. Dengan menggunakan VFD, kecepatan putaran motor induksi dapat diatur dengan mengubah frekuensi output yang dihasilkan, sementara arah putaran dapat diatur melalui mode forward dan reverse sesuai kebutuhan. Selain itu, mode jog memberikan kemudahan untuk menjalankan motor dengan kecepatan rendah saat melakukan penyesuaian atau pengujian. Keseluruhan sistem ini memungkinkan pengoperasian motor induksi 3 fasa menjadi lebih efisien, fleksibel, dan aman meskipun menggunakan sumber daya satu fasa. Sekian penyampaian materi dari saya dan penyampaian video yang telah dibuat dengan kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.